Halo para penggemar fisika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai energi potensial gravitasi. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa definisi dari energi potensial gravitasi. Nah, definisinya adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari jarak tertentu terhadap pusat planet ke titik di jauh tak hingga. Sebenarnya sih tidak harus planet ya, secara umum benda apapun begitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat di sini misalkan ada planet masanya M, jari-jarinya itu R besar. Misalkan saya mau memindahkan benda yang bermasa M kecil dari titik yang jaraknya R kecil dari pusat planet ke suatu titik yang letaknya di jauh tak berhingga. Jadi tak berhingga itu maksudnya apa ya? Tak berhingga itu berarti dibandingkan dengan ini, jarak titik A ke O ini terlampau kecil bila dibandingkan dengan jarak B ke O. Karena tak hingga sungguhan itu kan nggak ada ya. Oke, nah definisinya tadi EP itu usaha. Jadi usaha untuk memindahkan suatu benda dari jarak tertentu ke titik di jauh tak hingga. Nah, maka usahanya itu kan dirumuskan seperti ini. Minus integral F dr. Kenapa di sini pakai integral? Tentu saja karena jaraknya berubah terus, R-nya berubah. Nah, F-nya itu adalah gaya gravitasi. Kenapa di sini tandanya minus? Karena gaya gravitasi itu melawan perpindahan. Kita mau memindahkan dari A ke B, tapi gaya gravitasi adalah pada arah yang sebaliknya. Oleh sebab itu, usahanya negatif di sini. Jadi usahanya dari titik yang jaraknya R kecil dari pusat planet sampai dengan R di tak hingga, misalkan titik B ya. Nah, ini jarak yang sangat jauh sekali. Nah, sekarang kita masukkan aja F-nya, F gravitasi, yaitu GMM, di mana M masa planet, M kecil itu massa yang dipindahkan, G konstanta Cavendish, dibagi dengan R kuadrat. Jadi gaya gravitasi itu GMM per kuadrat. Kalau belum paham mengenai gaya gravitasi, silakan melihat video saya sebelumnya yang membahas masalah ini. Nah, oke, jadi batasnya ini R sampai dengan tak hingga. Karena GMM itu bersifat konstan, bisa saya keluarkan dari tanda integral. Nanti ini tinggal integral R sampai tak berhingga. Seper R kuadrat itu R pangkat min 2 dr. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan ini, GMM. Ini integralnya adalah R pangkat min 1 per min 1. Batasnya R sampai tak hingga. Nah, seperti itu ya. Oke, karena ini min berarti plus. Jadi ini akhirnya GMM, ya kan? Nah, yang dalam ini bisa ditulis seper R. Batasnya adalah R sampai tak hingga. Nah, sekarang kita tinggal masukkan GMM ya. Nah, kita masukkan dulu tak hingganya seper tak hingga, ya kan? Lalu dikurangi dengan seper R-nya masuk sini. R. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita peroleh apa di sini? Berarti EP-nya nanti kita peroleh GMM. Perhatikan di sini ya, seper tak hingga itu 0. Jadi 0 dikurangi dengan seper R. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus EP itu adalah min GMM per R. Nah, sekarang kita dapatkan rumus energi potensial gravitasi seperti ini. Jadi, energi potensial gravitasi ini diukur terhadap pusat planet. Jadi, titik acuannya adalah pusat planet. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya, bahwa EP itu energi potensial gravitasi, satuannya Joule. G itu adalah konstanta Cavendish, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2, sedangkan M itu massa planet, satuannya kilogram, sedangkan R kecil jarak benda ke pusat planet. Jadi, pengukuran energi potensial gravitasi sekali lagi terhadap pusat planet. Ini yang saya beri contoh adalah planet. Karena energi potensial gravitasi itu sangat besar nilainya kalau benda-bendanya besar seperti planet, bintang, dan sebagainya. Nah, sekarang gini, kita bahas ya ini ya. Kadang-kadang EP itu dinyatakan dalam bentuk begini, EP sama dengan MGH.
Nah, itu maksudnya apa? Apa perbedaan EP MGH dengan EP min GM, M per R? Nah, sekarang mari kita bahas ya. Nah, ini planet masanya M, terus saya punya benda masanya M kecil. Nah, EP dari benda ini saya mau ukur terhadap permukaan planet. Nah, kalau bumi misalnya terhadap permukaan tanah gitu ya. Misalnya ketinggian benda ini adalah H kecil gitu ya. Nah, kita tahu kalau EP diukur terhadap permukaan planet, itu berarti kita sebenarnya mencari selisih energi potensial di titik B dengan A. Jadi kalau begitu EP di B dikurangi EP di A. EP ketika bendanya di titik B itu adalah min GMM per RB. Ketika di titik A berarti min GMM per RA. Nah, sekarang berarti kita tinggal masukkan aja GMM per RB. RB itu jarak titik B ke titik O. Berarti kan H ditambah R atau R ditambah dengan H. Nah, min ketemu min berarti plus ya. GMM per RA-nya itu jarak titik A ke pusat planet. Berarti R. Nah, begitu ya. Sehingga GMM-nya bisa saya keluarkan GMM ya kan, 1 per R dikurangi 1 per R plus H. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan rumusnya. Jadi delta EP ya, B terhadap A maksudnya di situ berarti GMM. Nah, ini bisa saya tulis R plus H. Terus ini R plus H dikurangi dengan R seperti itu. Jadi R-nya bisa saya coret dong. Nah, seperti itu. Akhirnya dapat GMM dikalikan H dibagi dengan R plus H seperti itu. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Ketika ketinggian benda, ketika hanya itu jauh lebih kecil dari jari-jari planet. Misalnya kalau planet bumi itu jari-jarinya 6.400 km, ketinggian benda cuma 100 meter terhadap permukaan tanah. Ya hanya berarti terlalu kecil terhadap R. Jadi nilai R plus H itu sangat dekat sekali dengan R. Akhirnya kita dapatkan apa? GMM kali H per R plus H itu R gitu. Jadi kalau begitu dapatnya GM per R kuadrat kali M kali H. Nah, ingat bahwa percepatan gravitasi di permukaan planet itu adalah G kecil GM per R kuadrat. GM per R kuadrat itu adalah gravitasi di permukaan kali M kali H. Akhirnya kita dapatkan MGH. Nah, kadang-kadang ini lambangnya ditulis EP gitu aja. Sebenarnya EP di sini adalah energi potensial yang diukur terhadap permukaan planet. Jadi EP yang ditulis dalam bentuk rumus MGH itu adalah EP, energi potensial benda yang diukur terhadap permukaan planet. Nah, M jelas menyatakan massa benda, sedangkan G itu percepatan gravitasi di permukaan planet, sedangkan H di sini jelas menyatakan apa? Menyatakan ketinggian benda terhadap permukaan planet. Jadi ketinggian itu selalu diukur terhadap permukaan planet atau terhadap tanah. Ya, mari kita simpulkan, EP yang dirumuskan min GMM per R itu menyatakan energi potensial gravitasi benda yang diukur terhadap pusat planet. Dan ini merupakan rumus umum untuk mencari energi potensial benda. Oke, terus kemudian bedanya dengan EP MGH adalah, ini adalah energi potensial gravitasi benda yang diukur terhadap permukaan planet. Dengan syarat ketinggian benda dapat diabaikan terhadap jari-jari planet. Dalam rumus EP sama dengan MGH, H atau ketinggian benda tidak harus diukur terhadap permukaan planet. Bisa juga diukur terhadap titik yang ketinggiannya tertentu terhadap permukaan planet. Tapi ketinggian titik itu tetap harus bisa diabaikan terhadap jari-jari planet. Oke, physics is very easy and fun.